Assalamualaikum anak soleh dan soleha ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Ibu berharap semua baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Siap belajar bersama Bu Fatimah? Bab 4 kelas 5. Hidup lapang dengan berbagi. Sebelum kita belajar, mari kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik mampu 1. Meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. 2. Membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti penerapan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. 3. Menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. 4. Membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. 5. Menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. 6. Mempraktikkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Zakat. Zakat artinya tumbuh, berkembang suci, dan berkah. Sebagaimana firman Allah, ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka. Quran Surah At-Taubah, Surah ke-9 ayat 103. Secara istilah, zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Zakat ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikenal sebagai zakat jiwa, sedangkan zakat mal dikenal dengan istilah zakat harta. Zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Zakat fitrah. Fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib. Tata cara menunaikan zakat fitrah adalah sebagai berikut. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Banyaknya zakat fitrah berupa beras yang dikeluarkan adalah 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras. 2. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam akhir Ramadan ataupun pada malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Namun, zakat fitrah boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. 3. Orang yang berhak menerima zakat fitrah, penerima zakat fitrah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu 8 golongan sebagaimana penerima zakat mal. Tetapi golongan yang paling utama penerima zakat fitrah adalah fakir miskin. Zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta. Adapun yang termasuk zakat mal adalah hasil perdagangan atau perniagaan, hasil pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, barang temuan, emas, dan perak. Penghasilan juga harus dizakati, yang dikenal dengan zakat profesi.
Ketentuan bagi orang yang wajib berzakat. Orang yang wajib berzakat antara lain beragama Islam, baligh dan berakal, bebas dari hutang dan merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Ketentuan harta yang wajib dizakatkan. Harta yang akan dikeluarkan zakatnya memiliki ketentuan antara lain cara memperoleh dengan halal dan baik. Hartanya berkembang, memberi keuntungan bagi pemilik. Hartanya milik sendiri dan memiliki kekuasaan untuk menggunakannya mencapai 1 tahun haul dan mencapai nisabnya. Ketentuan penerima zakat. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Surah At-Taubah ayat 60. Fakir. Yang termasuk golongan fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan, sehingga tidak mampu atau sulit memenuhi kebutuhan pokok hariannya. Oleh karena itu, zakat bermanfaat baginya untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Miskin. Golongan kedua adalah miskin, hampir sama dengan fakir. Golongan ini juga termasuk yang sulit memenuhi kebutuhan. Namun bedanya, golongan miskin memiliki penghasilan. Meskipun demikian, ia masih sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam. Zakat berfungsi untuk menyenangkan hatinya, di mana bisa saja seorang mu'alaf tersebut ditinggalkan keluarga atau pekerjaannya, sehingga berpengaruh ke kondisi ekonominya. Riqab. Golongan penerima zakat selanjutnya adalah riqab atau hamba sahaya. Hamba sahaya adalah korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh Islam, serta orang yang terjajah dan teraniaya. Gharimin. Golongan berikutnya yang berhak menerima zakat adalah gharimin. Gharimin adalah orang yang terjerat utang karena bertahan hidup. Utang ini dapat disebabkan untuk kemaslahatan diri, seperti mengobati penyakit ataupun untuk kemaslahatan umum, seperti membangun sarana ibadah dan tidak mampu membayarnya kembali saat jatuh tempo. Gharimin termasuk golongan penerima zakat agar dapat meringankan bebannya. Fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah, seperti berdakwah atau berjihad. Dalam menjalankan perjuangannya di jalan Allah ini, tentunya banyak halangan, rintangan yang dihadapi, dan waktu yang diberikan. Oleh karena itu, fisabilillah termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Ibnu Sabil. Golongan terakhir yang berhak mendapatkan zakat adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau yang biasa kita kenal dengan musafir. Lebih spesifik, musafir yang dimaksud adalah yang sedang dalam perjalanan menegakkan agama Islam, bukan untuk maksiat. Musafir bisa saja kehabisan perbekalan di jalanan.
Oleh karena itu, golongan ini termasuk golongan yang berhak menerima zakat, agar kebutuhannya dalam perjalanan dapat terpenuhi. Infak. Infak berasal dari kata nafaga yang artinya nafkah. Infak dalam arti luas mencakup zakat, sedekah, dan pemberian sukarela yang dianjurkan. Infak dalam arti khusus adalah sebagian harta seorang muslim yang dikeluarkan atau dari badan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Sedekah. Sedekah berasal dari kata sadaqah, artinya benar. Dengan demikian, orang yang bersedekah merupakan orang yang imannya benar. Secara istilah, sedekah adalah penyerahan suatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata mengharap ridha Allah. Manfaat sedekah. 1. Sedekah dapat meredam saat terjadi kebencian, permusuhan, ataupun pertikaian. 2. Membantu keluarga atau kerabat. 3. Mempererat hubungan keluarga atau persaudaraan. Hadiah. Hadiah merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat, memuliakan, ataupun memberikan penghargaan. Hikmah berbagi. 1. Melipat gandakan rezeki. Berbagi harta dengan orang lain tidak akan mengurangi harta, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan rezeki orang yang berinfak dan bersedekah hingga 10 kali lipat. 2. Menghapus sifat kikir atau pelit. Jika sudah terbiasa zakat, infak, sedekah, dan hadiah, maka sifat kikir akan terhapus. 3. Membersihkan harta, karena dengan bersedekah atau berinfak akan membersihkan harta, sehingga menjadi suci dan bersih. 4. Menolak musibah sebagai manusia, berupaya agar Allah tidak memberikan musibah di antaranya dengan bersedekah. 5. Membantu orang lemah. Inilah saatnya memberikan kebahagiaan bagi orang yang lemah, sehingga mereka menjadi kuat dan termotivasi untuk beramal saleh. Sekian materi Hidup Lapang dengan Berbagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.